Siapa sih yang tidak mengenal apa itu rokok, alkohol, dan juga narkoba? Ya, kita semua sudah tahu bahwa ketiga barang tersebut itu berbahaya, mulai dari bikin kecanduan hingga berisiko kematian. Tapi ada satu hal lagi, barang yang sebenarnya memiliki bahaya yang mirip. Sama-sama bikin ketagihan, kecanduan, dan berisiko kematian. Uniknya, barang ini itu tidak diatur terkait peredarannya sama sekali. Berbeda dengan tiga hal barang yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini, saya yakin teman-teman semua sudah pernah atau bahkan setiap hari mengkonsumsi barang tersebut. Tak lain tak bukan, barang tersebut bernama gula. Gula sebagai bahan makanan itu bertanggung jawab atas meningkatnya tingkat obesitas di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tingkat obesitas akibat konsumsi gula itu meningkat sebanyak 2 kali lipat dalam waktu 2 dekade saja. Konsumsi gula yang berlebih juga dapat menjadi penyebab kematian utama urutan 4 di Indonesia, yakni penyakit diabetes. Yang perlu kita pahami, gula itu bukan hanya sekedar gula pasir saja. Namun banyak sekali jenis gula yang ada, seperti gula aren ataupun gula-gula natural yang terkandung pada makanan, seperti gula pada nasi putih. Pada tahun 1972, salah satu profesor di bidang nutrisi bernama John Yudkin, dia mendeskripsikan gula dengan 3 kata utama, yakni pure, white, and deadly, pada salah satu buku yang ditulisnya. 3 kata utama ini menjadi topik pembahasan pada kali ini. Pada masanya, buku tersebut menjadi buku yang kontroversial bagi para ilmuwan karena berani mengungkapkan bahaya di balik gula. Sang profesor juga mengungkapkan dalam buku itu, kalau misalnya efek gula yang sebenarnya itu terungkap, maka bahan itu akan segera dilarang. Selama 50 tahun berlalu semenjak dia menyebutkan bukunya, kini banyak dari kita yang sebenarnya paham dan juga aware tentang bahaya konsumsi gula yang berlebihan. Tapi nyataannya memang gula ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir sebagian besar makanan dan minuman yang berkembang saat ini itu menggunakan bahan baku gula. Sekarang yang menjadi pertanyaan, jika bahasanya seperti itu, kenapa sih gula nggak dilarang ataupun dibatasi penggunaannya? Kalaupun kebanyakan konsumsi gula itu kan bisa bikin diabetes dan juga gemuk. Tapi kenapa sih susah banget buat tidak kecanduan? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di balik gula? Well, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan pemahaman saya mengenai gula yang didapatkan dari penelitian, buku-buku, laporan, ataupun berita terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Maulana selaku mahasiswa Teknik Industri Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik pure, white, and deadly. Kita mulai pembahasan dari suatu pertanyaan lanjutan. Dulu bagaimana sih orang mengkonsumsi gula? Dan kenapa sekarang orang menciptakan gula berbentuk seperti gula pasir ataupun sejenisnya? Pada masa dahulu, sebelum dikenalnya gula pasir, manusia mengkonsumsi gula secara natural melalui hasil bercocok tanam ataupun mengumpulkan buah-buahan. Pada tanaman dan juga buah-buahan tersebut terdapat nutrisi, yakni karbohidrat. Karbohidrat ini yang diubah oleh tubuh menjadi glukosa ataupun gula
yang digunakan sebagai sumber energi. Jadi sebenarnya secara tidak langsung gula ini menjadi salah satu main consumption dari manusia. Hingga suatu saat manusia menemukan bahwa tebu itu menghasilkan air yang manis. Pada awalnya tebu ini tumbuh secara liar di lahan yang kosong sekitar wilayah Papua Nugini. Hingga pada masa kolonialisasi, tebu ini mulai diladang secara terstruktur. Di Indonesia, tebu ini mulai masuk sebagai peladangan pada masa tanam paksa di masa kolonialisasi Belanda. Ya, gula ini menjadi barang yang cukup langka dan juga cukup mahal di wilayah Eropa karena industri gula hanya berada di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara saat itu. Oleh karenanya, gula ini pada masa kolonialisme menjadi komoditas utama yang dikembangkan oleh bangsa Eropa di Asia untuk meningkatkan pemasukan negaranya. Gula ini diolah menjadi bentuk seperti gula pasir supaya awet untuk dibawa dalam jangka panjang kembali ke Eropa. Pada awalnya, kehadiran gula dari tebu ini dianggap sebagai suatu kemajuan karena kebutuhan atas gula itu semakin mudah dipenuhi. Hingga akhirnya fakta tentang bahaya gula ini mulai terungkap dari kisah kematian salah satu presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat pada saat itu yakni Eisenhower, dia mengalami serangan jantung. Dia menceritakan penyakitnya itu ke publik dengan harapan terdapat dokter yang dapat membantu terkait penyembuhannya. Dan sehari setelahnya, dokter memberikan press conference tentang penyakit jantung yang dialaminya, serta memberikan tips tentang bagaimana cara kita terhindar dari penyakit jantung, yakni berhenti merokok, mengurangi makan lemak, dan juga mengurangi kolesterol. Saran itu dikutip dari Engel Keys sebagai seorang nutrisionis yang terkenal saat itu. Keys ini memberikan hipotesis bahwa penyakit jantung itu disebabkan oleh lemak yang berubah menjadi kolesterol, terus menumpuk di jantung ataupun aliran darah, sehingga menyebabkan penyakit jantung. Akhirnya, Presiden Eisenhower mengikuti saran tersebut, namun tetap meninggal akibat serangan jantung. Ya. Kematian ini membuat peneliti itu skeptis. Apakah benar penyakit jantung itu disebabkan oleh lemak dan juga kolesterol? Setelah itu dilakukan penelitian oleh Yudkin untuk mengetahui penyebab penyakit jantung yang sebenarnya. Ternyata makanan yang paling berkorelasi dengan kematian gara-gara penyakit jantung ini adalah gula, bukan makanan yang berlemak. Hasil dari penelitian ini memicu peneliti lain untuk meneliti gula, sehingga gula diketahui juga sebagai penyebab dari penyakit stroke dan juga penyakit diabetes. Gula kini sangat diperlukan untuk membuat berbagai macam minuman dan juga makanan. Hampir semua makanan yang kita makan setiap hari itu ada gulanya. Permasalahan gula ini sebenarnya sudah melibatkan jutaan tenaga kerja sehingga masuk ke kategori multi-billion aggressive industry. Yang paling besar mungkin dampaknya adalah bagi para konsumen. Kondisi yang terjadi saat ini pada gula adalah penyebarannya sudah di mana-mana. Hal tersebut membuat kita ketika mengkonsumsi makanan ataupun minuman pada saat ini, maka kita secara tidak langsung juga sudah mengkonsumsi gula. Kondisi mengkonsumsi gula yang berlebihan ini berbahaya bagi tubuh. Dampak yang paling dirasakan adalah naiknya berat badan dari konsumen gula. Sebagai contoh, di Amerika Serikat,
tingkat obesitas itu naik 2 kali lipat dari tahun 1970 dan diabetes meningkat 3 kali lipat. Kenaikan angka obesitas itu bukan hanya tentang bagaimana kita sering mengkonsumsi gula, tetapi karena gula ini agak adiktif. Kita bakal merasa happy saat mengkonsumsi gula. Makanya gula juga mempunyai hedonic value. Badan kita sebenarnya mempunyai kontrol untuk merasa kenyang. Makanan dan minuman manis ini sebenarnya bikin rasa kenyang itu jadi berkurang sensitifnya bagi tubuh, sehingga membuat kita ingin makan lagi dan lagi meskipun teman-teman mengkonsumsi makanan manis dengan kalori yang tinggi. Teman-teman gak akan kenyang dengan makanan itu, yang ada malahan semakin tambah lapar di suatu saat tertentu. Hal inilah yang membuat obesitas akibat gula itu meningkat, yang dapat berdampak bagi penyakit kronis lainnya. Lalu bagaimana sih kita bisa aware dengan gula ini? Yang perlu kita sadari bahwasanya tubuh kita ini dari dulu sudah bersifat dependen. Dan jika kita tidak mengkonsumsi gula secara langsung, itu sebenarnya tidak masalah. Kalau menurut saya lebih prefer bagaimana cara kita bisa melihat apa sih yang paling bisa kita kontrol. Kita bisa melihat terlebih dahulu dari skala mikro, yakni skala diri kita sendiri. Teman-teman di sini punya kendali untuk hidup dan memilih kuat setidaknya. Misalkan kalau barang ini itu tidak bermanfaat, ya teman-teman bisa kurangi. Teman-teman dari itu dapat hidup lebih sehat karena tahu akibat buruknya itu bakal seperti apa. Karena begini, kos yang kita keluarin saat sakit itu gede banget, apalagi dengan sakit yang kronis. Kondisi sakit juga dapat mengganggu kehidupan orang-orang di sekitar teman-teman secara tidak langsung. Teman-teman juga bisa mencari referensi lainnya, baik dari penelitian, buku-buku, bahkan video pembelajaran di internet. Kenapa demikian? Karena ketika kita belajar dari suatu hal, kita juga perlu referensi lain untuk menambah wawasan kita, tidak hanya sebatas pada satu referensi saja. Saya harap dengan topik ini teman-teman dapat mengubah gaya hidup teman-teman menjadi lebih baik lagi dengan mengurangi konsumsi gula. Akhir kata, saya Iva Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.